Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Andrean, tentunya hanya di Andrean Official YouTube channel. Pada tema video kali ini adalah game cara untuk menjadi orang yang keren. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yang baru bergabung di channel gue, like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa follow sosial media gua, TikTok dan juga Instagram. Pada tema video kali ini yaitu game cara menjadi orang yang keren. Hal yang sangat gua sayangkan di usia gua yang sudah menginjak 24 tahun, yang seharusnya mungkin dari umur 20 atau 21 seharusnya gua sudah menyadari akan hal ini. Bisa membedakan atau menemukan cara ini, cara bagaimana menjadi pria yang keren. Nah, sekarang gua sudah menemukan game ini, dan yang gua pertanyakan sama diri gua kemarin-kemarin itu, gua ngapain aja kok di umur yang sekarang gua baru tahu game ini. Andai saja gua tahu game ini sejak awal, sejak gua umur 20-an maybe, atau 21-an, mungkin di umur yang sekarang gua sudah bisa mencapai salah satu mimpi yang sudah gua mimpikan sejak gua sekolah dulu. Nah, di video kali ini gua juga pengen sharing dan ingin membagikan pengalaman atau pengetahuan yang baru saja gua dapatkan ini, yaitu cara menjadi pria atau cara menjadi orang yang keren. Gamenya seperti ini. Kita mulai, oke? Contoh, game pertanyaannya adalah lebih penting mana? Hal penting atau hal darurat? Pasti gua memilih hal yang darurat. Karena kenapa? Sudah jelas. Kalau hal yang darurat itu sudah jelas lebih penting. Ternyata di umur 24 tahun ini gua baru saja sadar dan baru saja tergetok kepala gua. Ternyata yang lebih penting itu adalah hal yang penting. Kenapa? Orang yang lebih mementingkan hal yang lebih penting sudah pasti tidak berada di suatu hal yang darurat. Misal, contoh, gua pengen menikah muda, oke? Tapi gua belum mempunyai bekal atau ilmu ataupun finansial yang cukup. Sedangkan itu adalah hal yang terpenting sebelum memikirkan pernikahan. Nah, kenapa kok kebanyakan orang berada di hal yang darurat? Orang-orang, gua ambil sampel contoh, orang yang sudah menikah belum memiliki finansial yang cukup, terus mental yang kuat untuk menghadapi bahtera pernikahan, oke? Akhirnya dia untuk
menafkahi istrinya saja atau menafkahi biaya sekolah anaknya itu sampai terseok-seok, sampai terbelit hutang, sampai ada juga yang hutang bank untuk membangun rumahnya, untuk mencicil atau mengkredit kendaraan-kendaraan yang mereka ingin beli. Bahkan ada juga yang mereka sulit untuk membelikan makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya. Seperti itu. Jadi gamenya adalah kita harus mementingkan hal yang lebih penting dulu sebelum kita mementingkan hal yang darurat. Kalau kita sudah mementingkan hal yang lebih penting dulu, sudah antisipasi dulu dari awal, pasti kita tidak akan di zona atau di hal yang darurat ini tadi. Terus gua kasih contoh lagi, semisalnya umur 50 tahun sudah terkena penyakit diabetes. Kenapa kok dia berada di zona darurat ini tadi? Karena sejak muda dia tidak menyadari akan kesehatan jangka panjang. Semisalnya di masa mudanya makan dengan tidak memperhatikan kandungan, atau juga dia di masa mudanya tidak memperhatikan minuman-minuman yang mereka minum, dan dia juga tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya, tidak mau berolahraga sejak muda, makanya dia berada di zona darurat. Kalau orang itu mementingkan hal-hal yang penting, antisipasi sejak muda, dia memperhatikan pola makannya, perhatikan olahraganya, apa yang dia minum dia perhatikan, pola tidurnya. Intinya pola hidup yang harus diperhatikan terlebih dahulu supaya tidak di masa tuanya tidak berada di zona darurat. Sekarang gua sadar, kalau gua dikasih pertanyaan yang seperti gua lontarkan tadi, yang gua kasih contoh tadi, lebih penting mana? Hal yang penting atau hal yang darurat? Kalau gua jawabnya hal yang darurat, gua salah. Ataupun kalian kalau menjawab hal yang darurat, kalian salah. Karena orang-orang keren itu ternyata tidak pernah ada di zona darurat ini. Karena apa? Karena sejak awal sebelum mereka melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan, mereka itu selalu antisipasi. Contoh, ini real pengalaman yang gue lihat di Jepang sini. Orang-orang Jepang itu sebelum melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan itu selalu memperhatikan dulu aspek-aspek yang sebelum dia melakukan suatu tindakan, atau mereka antisipasi dulu nanti bagaimana step by stepnya supaya mencapai hal itu, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semisal contoh real yang gua lihat, mereka sudah tahu mendung nih, cuaca mendung, jadi mau keluar
ke outdoor atau mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah atau mau ingin melakukan suatu aktivitas di outdoor, di luar ruangan, mereka selalu sedia membawa payung. Sedia payung sebelum hujan. Contoh lagi. Oke. Mereka ingin menikah. Mereka itu sejak merencanakan pernikahan, sebelum merencanakan pernikahan, mereka itu selalu memperhatikan aspek-aspek supaya mereka setelah menikah itu hidup dengan dengan berkecukupan dan semua yang mereka butuhkan di waktu mereka sudah mengarungi bahtera pernikahan ini, mereka itu sudah jalan dengan siap. Contoh mental, finansial mereka persiapkan seperti itu. Hal terkecil pun dari mempersiapkan payung sebelum hujan. Kan sudah ada sih pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Kenapa orang-orang keren ini ternyata tidak pernah ada di zona darurat? Oke, ternyata dia sudah memperhatikan aspek-aspeknya dan sudah antisipasi sebelum melakukan atau sebelum action itu sudah mereka pikirkan matang-matang. Nah, yang sangat-sangat gua sayangkan adalah gua baru menemukan game ini di usia gua yang sudah menginjak 24 tahun. Gua sudah telat sekitar 4 tahun sudah gua buang sia-sia. Gua nggak pernah sama sekali memperhatikan apa yang penting di dalam hidup ini. Gua sangat-sangat sudah membuang-buang waktu muda gua, sudah hilang 4 tahun dengan cara gua atau dengan keegoisan gua mementingkan hal-hal yang tidak penting. Oke? Jadi intinya di game ini adalah supaya kita tidak berada di zona darurat, maka kita harus mementingkan suatu aspek yang lebih penting dulu. Maka kita tidak akan pernah berada di zona darurat. Itulah orang yang keren. Orang yang selalu mementingkan atau memikirkan aspek-aspek atau antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak penting. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini saja. Next time, jika kalian suka dengan video-video gua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar, berikan gua saran ataupun masukan supaya channel gua ataupun cara gua berbicara ataupun cara editing gua supaya bisa berkembang lagi, supaya bisa lebih bagus lagi, supaya bisa lebih baik lagi. Oke, buat teman-teman yang selalu support channel gua, selalu nonton, thank you. See you next time. Semoga kalian semua sehat-sehat. See you next time di the next video. Bye-bye.